baru, bukan fenomena ya. Dari dulu kebanyakan juga seperti itu yang kita lihat ya, atau yang kita dengar atau kita baca di media sosial atau media cetak ya. Banyak artis yang kena misalnya karena narkoba, memakai narkoba. Sekarang problem hukumnya adalah saat seorang artis ketangkap menggunakan narkoba itu, apakah dia hanya sebagai pemakai doang saja atau ada tindak lainnya. Tindak lainnya misalnya apa? Apakah dia memang penjual misalnya, atau dia menimbun atau menyimpan yang dia bisa perjualbelikan kepada orang lain misalnya. Nah, itu kan bisa masuk ke ranah tindak pidana narkotika. Tapi saya cuma berpikir karena lingkungannya, pergaulannya jadi terpengaruh pada make misalnya, seperti itu. Nah, kalau memang karena kesalahannya hanya memakai atau menggunakan saja, nah tentu penyidik yang lebih tahu ya, tentu itu ke rehabilitasi. Tetapi kalau saat ketangkap, diperiksa, disidik, ada barang bukti, ada saksi-saksi orang lain maupun saksi penyidik misalnya, bahwa dia tidak semata-mata hanya menggunakan saja, tetapi juga memperjualbelikan misalnya, atau bahkan menampung dari orang lain, atau dia membeli secara terus-menerus gitu. Terus atau dia berlangganan dan sebagainya, dan nanti dia mendistribusikan ke orang lain misalnya. Nah, itu kan ada tindak pidananya. Tapi ini semuanya bisa dibuktikan atau terlihat saat dilakukan penyidikan dengan alat-alat buktinya dan barang bukti. Alat bukti itu keterangan saksi, verbalisan atau penyidik yang tahu atau menangkap itu. Kemudian teman-temannya atau orang lain atau yang ada di rumah itu atau apartemen itu. Nah, nanti barang buktinya apa? Misalnya narkoba itu atau alat-alat lainnya ya, alat penghisapnya atau alat suntiknya atau alat apanya itu. Nah, itu akan terlihat yang tapi yang tahu penyidik nanti nih atau ahli digunakan itu apa untuk misalnya untuk digunakan juga dan sebagainya, tidak. Jadi kalau ada unsur memiliki kemudian menjual belikan, tindak pidana seperti itu gitu. Tapi ini kan kebanyakan mungkin orang terlalu melihatnya, kenapa sih giliran artis direhabilitasi, di rehab gitu, tapi giliran orang biasa enggak gitu, padahal artisnya 16 gram lebih banyak dari 0, gitu. Nah, ini penyidik harus bisa menjelaskan. Orang mesti akan timbul persepsi kalau orang biasa misalnya sampai kena pidana diproses, kalau ini artis kok ke rehabilitasi kan dipidana. Ini kita tidak bisa sebagai orang hukum, nggak bisa hanya menilai dari sisi luarnya, karena semuanya berdasarkan alat bukti. Bagaimana saat disidik, kemudian barang bukti, apa yang ditemukan, apakah dia memang benar menggunakan saja atau juga dia melakukan tindak pidana lainnya. Seperti orang-orang yang awam terus sampai digelandang ke proses peradilan dan dipidana misalnya seperti itu. Ini kita tidak bisa menilai dari sisi luar kecuali kita mendampingi dan kita lihat sendiri, karena itu yang bicara alat buktinya. Jikapun timbul pertanyaan seperti tadi, persepsi masyarakat, itu penyidik yang bisa menjelaskan. Harusnya pihak kepolisian yang melakukan penyidikan tentang artis itu bisa menjelaskan kepada masyarakat kenapa dia hanya rehabilitasi, tidak sampai ke proses pidana kena pemidanaan misalnya. Itu dijelaskan kepada publik supaya publik juga bisa punya pemahaman yang bagus tentang adanya tindak pidana atau tidak dari narkotika ini itu. Secara rulesnya seperti apa Pak? Misalkan mendampingi klien dari sisi rehab sampai ke kasusnya seperti apa Pak? Saya belum mendampingi yang pernah rehab ya, saya juga belum pernah mendampingi proses yang di tingkat pertama. Saya dulu biasanya mendampingin di tingkat banding sama kasasi, jadi saya belum tahu prosesnya gitu. Biasanya kalau dari hukum acaranya nih, begitu ketangkep, penyidik atau polisi mesti akan membawa barang bukti dan dia mesti ada saksinya dari penyidik itu yang menangkap itu, temannya atau apa, akan diperiksa, terdakwanya, tersangkanya diperiksa melakukan apa, berbuat apa, barang buktinya mana. Pengakuan berarti ini kan, pengakuan disesuaikan dengan barang bukti yang ditemukan saat itu, misalnya saat penggeledahan, saat penggerbekan, atau saat ketangkap tangan.
kemudian nanti saksinya penyidik misalnya, penyidik tahu tentang apa saat kejadian itu, menerangkan apa, kemudian saksi lain, temannya yang ada di situ, atau teman pergaulannya, atau yang ada di rumah itu, keterangannya seperti apa. Jika saja ada dua orang yang menerangkan bahwa artis tadi tidak hanya menggunakan, tetapi juga memperjualbelikan kepada teman yang lain dan sebagainya, apalagi selalu itu dijalankan, nah itu harusnya kena pidana itu, seperti itu. Tapi semua ini bicara bukti dalam persidangan nanti, dan keyakinan para penyidik memenuhi nggak unsur dua alat bukti ini minimal gitu, seperti itu. Yang seharusnya digencarkan itu adalah penangkapan pengedar atau bandar, atau penangkapan orang yang pakai tato, Pak? Simultan, karena ada yang make, sekarang dapat yang make artis, harusnya ditanyakan artis itu dapat dari mana. Artis dapat dari si A dapat dari mana, nanti akan ketemu ujung-ujungnya siapa penjualnya, penjual yang ketemu nanti bandarnya siapa, bandarnya yang ketemu dari mana sumber bandarnya, kalau mau ke arah sana. Tapi ini kan kewenangan penyidik gitu loh. Ya bagus kalau mau tindakan ke sana, berarti secara komprehensif yang dilakukan. Karena yang kita tahu penangkapan artis, penangkapan pemakai, penangkapan bandar atau pengedar kan hampir jarang kita lihat. Ya harusnya secara simultan dilakukan, karena itu kan kewajiban daripada penyidik seperti itu. Jadi tidak hanya semata-mata artis pemakai aja. Nah ini makai kan ada sumbernya kan. Dia dapat dari mana misalnya? Dapat dari penjual atau dapat dari temannya? Ini kan penyidik punya kewenangan. Katakan dapat dari temannya si A misalnya. Nah si A dapat dari mana? Nanti ujung-ujungnya kan tahu dia akan beli misalnya. Belinya siapa penjualnya? Penjualnya si C misalnya. Nah si C, kamu bisa menjual dapat barang dari mana? Kan ketemu juga dari agennya atau bandarnya atau apa istilahnya ya, bosnya kira gitulah gitu. Tapi kalau strateginya dibuka, kita perketat di pengedaran. Otomatis kalau misalnya narkoba itu nggak ada di pasaran, orang kan nggak pakai. Nggak pakai. Nah, harusnya begitu penyidik, tapi kan metode penyidik yang akan dilakukan kita nggak tahu itu. Masyarakat pinginnya seperti itu, ya mudah-mudahan para penyidik mendengar ini keinginan masyarakat bahwa hendaknya seperti mengambil apa yang kemudian ditanyakan oleh Mas tadi, hendaknya penyidik jangan nyari si pengguna saja para artis ini, tetapi juga sebenarnya sumbernya di mana tuh barang kok sampai beredar di masyarakat. Yang mengedarkannya harus ditangkap. Nah, yang mengedarkan kan dapat juga nih dari penjual atau bandar utamanya itu siapa, itu ditangkap. Nah, mampu nggak tuh penyidik? Tergantung pada penyidik dan pimpinan penyidik ya, komandannya mau pin ke arah itu atau cukup mau yang para pengguna aja. Nah, tapi menurut sampai idealisnya dengan perangkat undang-undang yang ada sekarang mungkin nggak? Mungkin banget gitu. Buktinya kan udah ketangkap yang berapa ton ya, sekian ton, sekian kilogram, hampir 1 ton dan berapa banyak, itu kan harusnya bagus tuh. Itu harus terus-menerus dilakukan gitu. Dan para penyidik kita kan sebenarnya ahli semua tuh, ngerti tentang kayak gitu cara-caranya. Orang mengendus saja bisa, dia tahu kan akan ada intelijennya, ini barang lagi di perjalanan dan sebagainya. Dari yang membawa aja misalnya buah KPP-nya atau siapa yang membawa itu kan akan ketahuan dari mana ujungnya itu. Harusnya begitu. Mau di luar negeri, Interpol ada, kerjasama antar negara ada. Tergantung kemauan daripada pihak kepolisian itu sendiri sebenarnya. Jadi harusnya saya bilang nih, nggak usah pilih kasih misalnya pengguna atau pemakai, penjual, dan bandarnya atau bosnya, simultan aja lah. Karena ada pihak Polsek, Polres, Polda, Mabes kan. Ya pengguna misalnya dari pihak Polseknya atau Polresnya, nanti penjualnya Polres, terus bandarnya dari Polda, terus cukongnya lagi Mabes, kan bisa bersimultan gitu. Kan wilayahnya kan luas, setiap daerah kan ada Polres, ada ya kan, ada Polda, setiap provinsi ada Polda, setiap kabupaten kota ada Polres, setiap kecamatan ada Polsek. Ya kalau mau simultan gitu. Cuma kan bagian narkotik ini kan terpenuhi atau tidak mencukupi telanjangnya dari sersennya itu. Jadi kalau masyarakat harusnya simultan lah, tindak kejahatan nggak simultan sulit, akan tertumpas. Gitu. Apalagi ini barang yang enak kan katanya, tapi saya sendiri belum pernah tahu barangnya kayak apa, rasanya kayak apa. Katanya kok enak, benar itu benar itu. Polisi karena hal kayak gitu membahayakan masyarakat nih, kalau concern ya, simultan kayak tadi seperti yang tanyakan oleh Bapak tadi.